Apabila kita lihat pemirsa di layar televisi Anda, saat ini rombongan ini sudah memasuki kawasan Candi Borobudur, di mana suasana di sekitar Candi Borobudur sendiri ini sudah disteril sejak siang tadi, bahkan sejak pagi tadi. Dan jadwalnya, Presiden Prabowo dan Presiden Macron akan masuk melalui gerbang Kalpataru, di mana nanti akan ada penyambutan di Marga Utama. Di mana di Marga Utama, di sisi kanan kiri, ini juga sudah disambut oleh sejumlah siswa atau siswa pelajar yang berada di sekitar di sepanjang jalan. Kemudian di kiri kanan jalan ini juga sudah dilengkapi dengan ornamen bendera merah putih dan juga bendera Prancis. Kunjungan ke Candi Borobudur sendiri pemirsa ini dapat dilihat menggunakan mobil maung berwarna putih. Di sebelah kiri kanan jalan juga tadi dapat dilihat ada rombongan pelajar yang turut menyambut kedatangan dari Presiden Macron, kemudian juga Ibu Negara Brigitte dan Presiden RI Prabowo Subianto yang berkunjung ke Candi Borobudur siang hari ini. Sebelumnya memang pemirsa, Presiden Prabowo dan Presiden Macron ini berkunjung ke Akademi Militer untuk meninjau fasilitas, kemudian juga sempat berdialog dengan taruna dan menikmati hidangan. Dan di sebelah kanan layar televisi Anda pemirsa, nampak baru saja tiba rombongan dari Presiden Prancis, Presiden Macron, dan juga Presiden Prabowo Subianto. Di sini sudah terlihat Presiden Macron merangkul Presiden Prabowo Subianto. President Emmanuel Macron and Madame Brigitte Macron to one of the Indonesian historical temples, also known as UNESCO World Heritage Site, Borobudur Temple. Kelihatan. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Macron baru saja tiba di kawasan Candi Borobudur. Mereka berdua nampak kompak mengenakan kemeja berwarna putih. Kunjungan ke Candi Borobudur sendiri ini merupakan bagian dari kunjungan budaya serta tanda eratnya hubungan bilateral kedua negara antara Indonesia dan juga Prancis. Hilang sudah deh. Saat tiba pemirsa tadi Presiden Macron dan juga Presiden Prabowo disambut langsung oleh Menteri Ekonomi Kreatif Indonesia Teuku Rizky Harsha. Dan saat ini rombongan tengah memasuki kawasan Candi Borobudur. Kunjungan Macron ke Borobudur sendiri ini juga merupakan permintaan dari pemerintah Prancis, di mana Presiden Macron ingin melihat langsung keindahan Candi Borobudur yang merupakan candi Buddha terbesar di dunia.
Dapat dilihat di sebelah kanan layar televisi Anda pemirsa keakraban antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Saat kunjungan kenegaraan Presiden Prancis ke Indonesia kali ini. Presiden Prabowo Subianto, Presiden Emmanuel Macron, and Madam Brigitte Macron to one of the Indonesian historical temples, Borobudur Temple. Ya, dipakai terus. Pakai ya? Pakai. Nah. Udah ya. Ayo dulu Bang. Thank you. Kemana lagi dia? Oke, rencananya dia ntar mau. Saat ini pemirsa di sebelah kanan layar televisi Anda tadi baru saja Presiden Prancis dan Presiden RI ini berfoto bersama di depan Candi Borobudur dan sambil berjalan menuju komplek candi keduanya sambil berbincang dengan akrab dan kunjungan ke Candi Borobudur sendiri ini memang merupakan bagian dari kunjungan budaya serta tanda eratnya hubungan bilateral kedua negara antara Indonesia dan juga Prancis. Kunjungan Macron ke Borobudur ini merupakan permintaan pemerintah Prancis di mana Presiden Macron ingin melihat langsung keindahan Candi Borobudur yang merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Dan nampaknya pemirsa untuk menuju ke candi, ke tempat masuk, ini Presiden Prabowo dan Presiden Macron akan menggunakan mobil golf. Dan ini tidak hanya dihadiri kedua presiden saja, tetapi juga dari pemerintah Prancis. Kemudian juga ada Menhan Syafri Syafsuddin. Dan untuk memudahkan kegiatan Presiden Prancis, pemirsa, dalam waktu yang terbatas, pihak pengelola Candi Borobudur sendiri ini juga sudah menyiapkan fasilitas penunjang. Salah satunya stairlift portable yang nanti juga akan digunakan oleh Presiden Macron dan Presiden Prabowo untuk menuju ke puncak Candi Borobudur. Apabila kita lihat pemirsa di layar televisi Anda di sebelah kanan, Presiden Prabowo ini berperan sebagai sopir. Di sebelahnya ada Presiden Prancis Emmanuel Macron, kemudian di belakangnya ada Brigitte Macron, Ibu negara Prancis, dan juga di sebelahnya ada anak dari Presiden Prabowo, Didit Hedi Prasetyo.
Kunjungan Presiden Macron ke Indonesia sendiri ini memang diharapkan untuk semakin memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis yang telah terjalin di berbagai sektor selama lebih dari 70 tahun. Kunjungan ke Borobudur sendiri ini juga merupakan bagian dari kunjungan budaya serta tanda eratnya hubungan bilateral kedua negara antara Indonesia dan juga Perancis. Kunjungan Macron ke Borobudur ini juga merupakan permintaan pemerintah Perancis, di mana Presiden Macron beserta Ibu Negara Brigitte Macron ingin melihat langsung keindahan Candi Borobudur, Candi Buddha terbesar di dunia. Dan pemirsa, ini merupakan visual saat Presiden Prabowo dan Presiden Macron baru saja tiba beberapa waktu lalu. Mereka langsung disambut oleh Menteri Ekonomi Kreatif Indonesia, Teguh Rifki Harsha, kemudian juga Direktur Utama Injurni, Maya Watono. Dan saat ini pemirsa, Presiden Prabowo, Presiden Macron, kemudian juga Ibu Negara Prancis Brigitte Macron bersama anak dari Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, saat ini bersama-sama sedang menggunakan mobil menuju ke tangga Borobudur. Karena diketahui memang Candi Borobudur sendiri ini merupakan candi Buddha terbesar di dunia yang kompleksnya cukup besar sehingga mereka menggunakan mobil golf untuk menuju ke tangga Borobudur. Dan untuk mengetahui situasi terkini kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah, kita telah terhubung dengan rekan Salam Pulungan. Selamat siang, Salam, bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, betul sekali Diandra dan juga pemirsa bahwa saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Prancis Emmanuel Macron saat ini tengah melakukan tinjauan ke Candi Borobudur, tepatnya di belakang saya. Ini memang baru saja dari kedua pemimpin negara tersebut saat ini sudah memasuki ke dalam candi begitu untuk nantinya segera melihat bagaimana situasi ataupun juga bagaimana keadaan yang memang ini menjadi salah satu situs bersejarah di dunia. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Diandra dan juga pemirsa, bahwa rencananya nanti selama kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Macron di Candi Borobudur ini, nantinya juga akan ada joint press statement yang akan disampaikan oleh kedua pemimpin negara tersebut pasca melakukan tinjauan ataupun juga tinjauan kunjungan budaya ataupun juga yang menjadi sekaligus kunjungan bersejarah begitu ya bagi kedua pemimpin negara ini di kawasan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah ini. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Diandra dan juga pemirsa, bahwa memang seperti yang kita ketahui secara bersama bahwa tadi Presiden Prabowo Subianto ini tiba pada pukul 14:06 waktu Indonesia bagian Barat. Keduanya ini langsung melakukan sesi foto bersama di panggung tempat acara, dan setelah melakukan sesi foto bersama tadi keduanya ini langsung melakukan tinjauan dengan menunggangi ataupun juga menaiki golf car atau mobil buggy yang memang ini dibawa untuk melihat bagaimana situasi di Candi Borobudur di kawasan Sleman, Jawa Tengah ini. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Diandra dan juga pemirsa, bahwa untuk kunjungan Presiden Macron ke Candi Borobudur ini merupakan keinginannya sendiri untuk bisa melihat bagaimana situs yang
turut juga menjadi salah satu keajaiban di dunia ini. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Diandra dan juga pemirsa, bahwa nantinya dijadwalkan memang Presiden Prabowo Subianto maupun juga Presiden Macron ini akan berdialog begitu dengan bersama sejumlah pegiat ekonomi kreatif dan juga budayawan. Dan bahkan informasi yang kami dapatkan bahwa kedua pemimpin negara tersebut juga akan melakukan penandatanganan suatu kerjasama yang saat ini juga masih kami kulik informasinya lebih lanjut terkait dengan kemungkinan ini terkait dengan hal kebudayaan. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Diandra dan juga pemirsa, bahwa saat ini juga situasinya di kawasan Candi Borobudur ini sudah disterilkan sehingga ini ditutup untuk umum. Khusus hari ini tidak ada pengunjung karena memang ini dikhususkan bagi kedua pemimpin negara ini untuk melakukan tinjauan di Candi Borobudur ini. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Diandra dan juga pemirsa, bahwa nantinya setelah selesai melakukan kunjungan bersejarah ini, nantinya Presiden Macron ini akan melanjutkan lawatan kenegaraannya ke negara selanjutnya di Asia Tenggara, yakni di Singapura. Dan tentunya kita juga mengharapkan, Diandra dan juga pemirsa, melalui tinjauan dari lawatan kenegaraan yang dilakukan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia ini juga turut membawa dampak baik bagi perekonomian ataupun juga di hal-hal lainnya yang turut membawa dampak baik bagi Indonesia. Dan turut kami informasikan juga kepada Anda, Diandra dan juga pemirsa, bahwa ini memang terakhir kali memang Presiden Macron bertandang ke Indonesia adalah pada 2 tahun lalu di G20 di Bali saat itu, ketika Presiden ke-7 Joko Widodo saat itu tengah menjabat dan menjadi tuan rumah dalam G20 yang diselenggarakan di Bali. Dan ini merupakan agenda selanjutnya yang dilakukan oleh Presiden Macron bertandang ke Indonesia setelah berganti kepemimpinan menjadi Prabowo Subianto. Dan ini juga turut membawa dampak baik maupun juga membawa hal-hal baik begitu yang dilakukan oleh kedua pemimpin negara ini. Dan tentunya kita sama-sama mengharapkan melalui pertemuan ini bisa membawa dampak baik, begitu baik untuk Indonesia ataupun juga untuk Perancis. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Diandra dan juga pemirsa, bahwa situasinya saat ini juga masih terus dilakukan persiapan begitu, karena memang saat ini kedua pemimpin negara saat ini sedang melakukan tinjauan di Candi Borobudur. Dan setelah itu nantinya kedua pemimpin negara ini akan menyampaikan hasil konferensi persnya di depan awak media yang nantinya akan dilakukan setelah kunjungan bersejarah ini dilakukan. Diandra. Baik, kemudian Salam tadi kan disebutkan akan ada perjanjian yang akan ditandatangani di Candi Borobudur. Sudah ada informasi ini soal apakah perjanjiannya? Ya, Diandra dan juga pemirsa, ini dapat kami informasikan juga bahwa memang informasi yang beredar bahwa nantinya kedua pemimpin negara ini akan melakukan penandatanganan suatu kerjasama. Namun hal ini juga masih kami telusuri lebih lanjut terkait dengan hal apa penandatanganan tersebut. Namun diduga kuat bahwa penandatanganan ini terkait dengan hal kebudayaan. Karena memang untuk kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara ini, baik itu Prancis maupun juga Indonesia, adalah sejumlah kerjasama juga turut dijalin begitu. Baik itu dari segi ekonomi, lalu juga di bidang investasi, pertahanan maupun juga kebudayaan. Nah, terkait dengan hal ini memang besar kemungkinannya adalah penandatangannya terkait dengan hal isu dari kebudayaan yang turut diambil oleh kedua kepala negara ini untuk melestarikan cagar alam ataupun juga cagar budaya yang ada di kedua negara. Dan memang informasi yang kami dapatkan maupun juga dari pantauan kami di lapangan, sejumlah kabinet merah putih juga turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto maupun juga dari Presiden Macron dalam tinjauannya ke Candi Borobudur ini. Bahkan tadi kami juga sempat melihat ada dari Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rasya dan juga dari sejumlah menteri-menteri lainnya juga turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto maupun juga Presiden Emmanuel Macron ke Candi Borobudur ini. Dan kami juga masih menunggu informasi lebih lanjut terkait dengan hal apa nantinya fiksasinya terkait dengan penandatanganan tersebut. Dan memang nantinya yang sudah pasti akan dilakukan konferensi pers ataupun juga joint press statement di depan awak media, yang memang ini memang cukup menarik, Diandra dan juga pemirsa, karena nantinya joint press statement ini untuk backgroundnya atau latar belakangnya akan menghadap langsung ke Candi Borobudur, dan ini akan menjadi momen bersejarah bagi kedua pemimpin negara tersebut. Diandra. Baik, Salam. Kemudian ini
apakah akan menuju ke puncak Borobudur agendanya atau hanya berkeliling di kawasan Komplek Borobudur saja menggunakan bagikar? Ya, Diandra dan juga pemirsa, dapat kami informasikan juga bahwa memang kalau dari informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya kedua pemimpin negara tersebut akan menaiki dari Candi Borobudur tersebut, namun kami juga belum mendapatkan informasi lebih pasti apakah nantinya kedua pemimpin negara tersebut akan mencapai puncak atau tidak. Namun memang yang sudah pasti bahwa memang sudah dibangun untuk stairlift tersebut yang memang ini bisa membuat waktu jauh lebih efisien bagi kedua pemimpin negara itu di tengah padatnya aktivitas kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh Presiden Emmanuel Macron. Dan nampaknya memang sesaat lagi tinjauan dari Candi Borobudur ini akan segera selesai dan nantinya akan dilakukan joint press statement yang akan kita saksikan secara bersama nantinya. Diandra. Baik, terima kasih. Salam Pulungan melaporkan langsung dari Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, ini merupakan visual saat tadi Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Keduanya langsung disambut oleh Menteri Ekonomi Kreatif Indonesia Teguh Rifki Harsha, kemudian juga Direktur Utama Injurni Maya Watono. Dan selanjutnya keduanya langsung bertolak menuju ke tengah-tengah tadi untuk berfoto. Dan bisa dilihat juga pemirsa keakraban dari kedua kepala negara yang sambil berjalan bersama, mereka sambil berbincang juga. Rencananya pemirsa, usai kunjungan di Borobudur ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama Ibu Negara akan langsung meninggalkan Indonesia untuk bertolak menuju ke Singapura. Dan kunjungan ke Candi Borobudur ini merupakan bagian dari kunjungan budaya serta tanda eratnya hubungan bilateral kedua negara. Dan kunjungan ini juga merupakan permintaan dari Macron sendiri, di mana Macron ingin melihat langsung keindahan Candi Borobudur, yaitu Candi Buddha terbesar di dunia. Tadi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh rekan Salam Pulungan, dalam agenda kunjungan ke Candi Borobudur, ini juga akan turut berdialog dengan sejumlah pegiat ekonomi kreatif di sana. Kemudian juga rencananya akan ada satu perjanjian atau kesepakatan yang akan ditandatangani di Candi Borobudur. Meski demikian, perjanjian atau kesepakatan soal apa saat ini juga memang belum dapat dikonfirmasi, namun awak media di sana menduga bahwa perjanjian yang akan disepakati atau ditandatangani di Candi Borobudur ini merupakan perjanjian yang ada kaitannya dengan budaya. Dan pemirsa, ini merupakan visual di atas puncak Borobudur. Dapat dilihat juga sejumlah biku saat ini tengah berkeliling, berjalan, memutari Candi Borobudur. Dan untuk memudahkan kegiatan Presiden Prancis yang waktunya ini memang cukup terbatas, pihak pengelola Candi Borobudur ini juga sudah menyiapkan fasilitas penunjang, yaitu salah satunya adalah stairlift portable yang memudahkan mobilisasi rombongan
dari bawah menuju ke atas puncak Borobudur tanpa menggunakan tangga. Dan tadi pemirsa dari gerbang Kalpataru, kemudian tadi menuju ke marga utama dan masuk ke kompleks Candi Borobudur Magelang. Presiden Prabowo Subianto, kemudian Presiden Prancis Emmanuel Macron, lalu Ibu Negara Prancis Brigitte Macron, dan juga anak dari Prabowo Subianto, Didit Hedi Prasetyo, menaiki mobil golf atau buggy car untuk berkeliling melihat Candi Borobudur, kemudian nantinya juga akan naik ke puncak Borobudur. Dan bisa dilihat juga pemirsa, saat ini para biku tengah memutari area Candi Borobudur, tepatnya di bagian Arupadatu, yang merupakan bagian puncak candi yang menggambarkan alam tertinggi atau tempat nirvana. Rencananya pemirsa, sesudah berkunjung dari Candi Borobudur, Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama Ibu Negara akan langsung meninggalkan Indonesia untuk bertolak menuju ke Singapura, negara selanjutnya yang akan dikunjungi. Dalam kunjungan kenegaraannya ke kawasan Asia Tenggara ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambangi 3 negara. Yang pertama adalah Vietnam, kemudian Indonesia, dan selanjutnya adalah Singapura setelah dari Indonesia. Dan di sebelah kiri layar televisi Anda, pemirsa, ini merupakan visual terkini di Candi Borobudur. Di mana nampak sejumlah biku yang sedang memutari teras Borobudur di zona 3 Arupadatu yang merupakan bagian puncak candi yang menggambarkan alam tertinggi atau tempat nirvana, di mana di atas di bagian Arupadatu itu merupakan bagian yang dikelilingi oleh stupa-stupa. Dan biasanya ada kepercayaan bahwa siapa yang memegang di dalam stupa ini sambil berdoa, keinginannya akan dikabulkan. Dan pemirsa, kita tentunya masih akan terus meninjau bagaimana jalannya kegiatan kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Candi Borobudur Magelang. Tadi Presiden Prabowo dan Presiden Macron berempat dengan menggunakan buggy car ini meninjau atau berkeliling di kawasan Kompleks Candi Borobudur
bersama-sama juga dengan Ibu Negara Prancis Brigitte Macron dan juga anak dari Presiden Prabowo, Didit Hedi Prasetyo. Dan diagendakan pemirsa, setelah melakukan tinjauan ke Candi Borobudur, kedua kepala negara ini akan kembali menuju ke panggung utama di depan Candi Borobudur untuk menyampaikan pernyataan pers, dan memang rencananya nanti juga akan ada satu perjanjian atau kesepakatan yang akan ditandatangani di Candi Borobudur. Meski demikian, hingga saat ini memang belum dapat dikonfirmasi dengan pasti perjanjian ini mengenai apa. Tetapi berdasarkan informasi yang beredar, bahwa perjanjian yang akan ditandatangani ini adalah suatu kesepakatan terkait dengan budaya. Selain melakukan tinjauan ke Borobudur, pemirsa, Presiden Macron juga dikatakan akan berdialog dengan sejumlah pegiat ekonomi kreatif di sana. Dan apabila kita ulas kembali mengenai lawatan atau kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron selama di Indonesia, lawatan kenegaraan ke Indonesia sendiri ini dilakukan selama 3 hari, mulai tanggal 27 hingga 29 Mei 2025 hari ini. Sebelumnya pada hari Rabu kemarin, selain melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo di Istana, Presiden Macron juga berkunjung ke UNJ yang memiliki program bahasa Prancis dan kerjasama dengan Kedutaan Besar Prancis. Kemudian hari ini, Presiden Prabowo dan Presiden Macron bertolak menuju ke Magelang, Jawa Tengah dari Bandara Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport. Keduanya naik helikopter menuju ke Akademi Militer Magelang, di mana Prabowo dan Macron tiba di lapangan Akmil menggunakan helikopter pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Dan di Akademi Militer tadi Prabowo dan Macron juga langsung meninjau fasilitas Akademi Militer Magelang, termasuk juga laboratorium bahasa Prancis Akmil, kemudian juga sempat berdialog dengan taruna di sana dan menikmati santap siang bersama dengan para taruna di Akademi Militer. Agenda tersebut juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia dan Prancis untuk memperkuat kerjasama di bidang pertahanan, khususnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Setelah selesai melakukan tinjauan di Akademi Militer Magelang, Presiden Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron bertolak menuju ke Candi Borobudur siang ini, di mana di Candi Borobudur sendiri ini sudah steril dari pengunjung umum karena adanya kunjungan kenegaraan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Prabowo dan Macron tadi masuk melalui gerbang Kalpataru yang juga sudah dilakukan penyambutan oleh sejumlah pelajar di kiri kanan jalan. Kemudian di sisi kanan kiri jalan juga sudah dipasangkan bendera merah putih dan juga bendera Prancis. Sementara itu kunjungan ke Candi Borobudur juga merupakan bagian dari kunjungan budaya serta tanda eratnya hubungan bilateral kedua negara. Kunjungan Presiden Macron ke Indonesia ini juga diharapkan semakin memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis yang telah terjalin di berbagai sektor selama lebih dari 70 tahun. Kunjungan Macron ke Borobudur ini merupakan permintaan dari Emmanuel Macron sendiri, di mana Presiden Prancis ingin melihat langsung keindahan Candi Borobudur yang merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Untuk memudahkan kegiatan, Presiden Prancis dan Presiden RI yang berkunjung ke Candi Borobudur siang ini, mengingat waktu yang terbatas, pihak pengelola Candi Borobudur menyiapkan fasilitas penunjang, salah satunya adalah stairlift portable. Rencananya pemirsa sesudah berkunjung ke Akademi Militer dan Candi Borobudur, Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama istrinya akan langsung meninggalkan Indonesia. Keduanya langsung akan bertolak menuju Singapura untuk melakukan kunjungan kenegaraan selanjutnya. Sebelumnya dalam kunjungan kenegaraannya ke kawasan Asia Tenggara, Presiden Emmanuel Macron menyambangi 3 negara, yaitu Vietnam, Indonesia, dan juga Singapura. Presiden Macron melakukan lawatan kenegaraan ke Indonesia selama 3 hari. Mulai dari tanggal 27 hingga 29 Mei 2025. Dan terlihat pemirsa di sebelah kiri layar televisi Anda, rombongan delegasi dari Prancis ini juga sudah mulai turun dari Candi Borobudur. Terlihat juga ada Dirut Injourney Maya Watono, kemudian juga ada Menlu Sugiono, dan Mensesnek Prasetyo Hadi, kemudian juga ada Menteri Pariwisata, jadi dalam kunjungan kenegaraan Presiden Macron dan juga Presiden Prabowo kali ini memang juga turut didampingi oleh sejumlah menteri
Kabinet Merah Putih. Selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo dan juga Presiden Macron akan menyampaikan pernyataan atau konferensi pers di depan Candi Borobudur di panggung utama di tengah, dan rencananya juga akan ada perjanjian yang akan ditandatangani di Candi Borobudur. Namun mengenai perjanjian atau kesepakatan apakah itu memang belum dapat dikonfirmasi. Namun awak media saat ini juga masih terus mencari tahu soal kesepakatan apakah itu, dan diduga memang perjanjian atau kesepakatan yang akan ditandatangani di Candi Borobudur ini merupakan kesepakatan yang berkaitan dengan budaya. Kunjungan Presiden Macron ke Candi Borobudur merupakan bagian dari kunjungan budaya serta tanda eratnya hubungan bilateral kedua negara. Dan kunjungan Macron ke Borobudur ini juga merupakan permintaan dari Presiden Prancis sendiri, di mana Macron ingin melihat langsung keindahan Candi Borobudur yang merupakan candi terbesar di dunia. Dan sebelumnya pemirsa, untuk memudahkan kegiatan Presiden Prancis dalam waktu yang terbatas ini, pihak pengelola Candi Borobudur juga sudah menyiapkan sejumlah fasilitas penunjang seperti buggy car atau mobil golf yang tadi dinaiki oleh Presiden Prabowo, Presiden Macron, Ibu Negara Prancis Brigitte Macron, dan juga anak dari Prabowo, Didit Hedi Prasetyo. Saat ini, awak media juga masih terus menunggu Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk kembali menuju ke panggung utama untuk menyampaikan konferensi pers yang juga dikatakan akan ada kejutan, yaitu soal perjanjian yang akan ditandatangani di Candi Borobudur. Dan di sebelah kiri layar televisi Anda, ini merupakan para biku yang tadi berputar mengelilingi kawasan Arupadatu dari Candi Borobudur, atau yang merupakan puncak atau bagian dari puncak Borobudur. Dan saat ini mereka juga sudah turun, begitu pula juga sejumlah rombongan dari delegasi delegasi Indonesia maupun juga
dari Prancis yang pada hari ini mengikuti kegiatan kunjungan kenegaraan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Apabila kita ulas kembali, pemirsa, dalam kunjungan kenegaraannya ke kawasan Asia Tenggara, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambangi 3 negara, di antaranya Vietnam, kemudian Indonesia, dan juga Singapura. Rencananya usai kunjungan ke Candi Borobudur ini, Presiden Macron bersama Ibu Negara dan rombongan ini juga akan langsung bertolak menuju ke Singapura untuk melakukan kunjungan kenegaraan selanjutnya. Kunjungan ke Candi Borobudur ini merupakan bagian dari kunjungan budaya serta tanda eratnya hubungan bilateral kedua negara. Kunjungan Presiden Macron ke Indonesia ini juga diharapkan untuk semakin memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis yang telah terjalin di berbagai sektor selama lebih dari 70 tahun. Kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia dilakukan selama 3 hari, mulai dari tanggal 27 hingga 29 Mei 2025. Dan pemirsa, dapat kita lihat Presiden Prabowo ini juga sudah kembali Presiden Prabowo kembali menggunakan bagicar atau mobil golf yang dikendarai oleh Seskap Teddy Indrawijaya. Namun Presiden Macron hingga saat ini memang belum terlihat. Kita masih menunggu kehadiran keduanya di panggung utama atau di podium yang sudah disediakan di depan Candi Borobudur bagi kedua kepala negara untuk selanjutnya menyampaikan konferensi pers dan juga dijadwalkan ada satu perjanjian yang akan disepakati atau ditandatangani di Candi Borobudur ini. Selain melakukan tinjauan ke kawasan Candi Borobudur, sebelumnya Presiden Macron juga sudah menyambangi Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, di mana agenda tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia dan Prancis
untuk memperkuat kerjasama di bidang pertahanan, khususnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kemudian di hari Rabu kemarin, Presiden Macron juga sempat berkunjung ke UNJ yang memiliki program bahasa Prancis dan kerjasama dengan Kedutaan Besar Prancis di Indonesia. Hingga kini, pemirsa, awak media masih menunggu kehadiran kedua kepala negara di podium untuk menyampaikan konferensi persnya. Sejumlah persiapan juga hingga saat ini masih terus dilakukan. Rencananya akan ada perjanjian yang akan ditandatangani di Candi Borobudur. Tetapi soal kesepakatan apakah perjanjian itu memang belum dapat dikonfirmasi. Meski demikian, dikabarkan perjanjian atau kesepakatan itu adalah kesepakatan atau perjanjian yang berkaitan dengan kebudayaan. Kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Borobudur ini juga merupakan permintaan dari Macron sendiri. Macron ingin melihat langsung keindahan Candi Borobudur yang merupakan candi terbesar di dunia. Dan pemirsa, bisa kita lihat ini merupakan bagikan yang dikendarai langsung oleh Emmanuel Macron. Di sebelahnya juga ada Ibu Negara Brigitte Macron. Mereka juga sudah kembali. Macron, kemudian Ibu Negara ini juga didampingi oleh Menteri Kebudayaan Indonesia Fadlizon. Sebelumnya juga Presiden Prabowo sudah tiba lebih dulu. Presiden Macron saat ini juga sudah kembali ke tempat awal ia tadi tiba, didampingi oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Fadlizon. Diagendakan pemirsa, usai melakukan tinjauan ini, Presiden Macron dan Presiden Prabowo akan menyampaikan konferensi pers di podium yang sudah disiapkan di depan awak media, tepatnya di depan Candi Borobudur. Sejumlah persiapan terus dilakukan, pemirsa. Sembari menunggu konferensi pers yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Rencananya akan ada
perjanjian yang akan ditandatangani di Candi Borobudur. Tetapi perjanjian mengenai apakah itu memang belum dapat dikonfirmasi. Meski demikian, dikabarkan perjanjian atau kesepakatan tersebut merupakan perjanjian yang berkaitan dengan sektor kebudayaan. Kunjungan Presiden Macron ke Indonesia diharapkan untuk semakin memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Perancis yang telah terjalin di berbagai sektor selama lebih dari 70 tahun. Kalau kita lihat, pemirsa, Presiden Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron ini sudah selesai melakukan tinjauan ke Candi Borobudur. Meski demikian, awak media ini masih menunggu pernyataan pers yang akan disampaikan keduanya. Dan mengingat pemirsa, cuaca di Magelang atau di kawasan Candi Borobudur saat ini memang cukup panas. Saat ini setelah melakukan tinjauan, keduanya tengah beristirahat sebentar. Dan nantinya akan menyampaikan konferensi pers di depan awak media, tepatnya berlatar belakang Candi Borobudur. Tidak hanya kedua kepala negara saja yang melakukan kunjungan ke Candi Borobudur, tetapi juga turut didampingi sejumlah delegasi, kemudian saat ini pemirsa bisa kita lihat Presiden Prabowo berjalan didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan juga ajudannya. Sementara Presiden Macron saat ini masih berada di bawah tenda. Dan tentunya saat ini awak media masih menunggu pernyataan atau konferensi pers yang akan disampaikan kedua kepala negara di depan awak media, tepatnya di podium yang berlatar belakang Candi Borobudur. Kunjungan ke Candi Borobudur merupakan bagian dari kunjungan budaya serta tanda eratnya hubungan bilateral kedua negara. Dan diharapkan kunjungan Presiden Macron ke Indonesia diharapkan semakin memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis yang telah terjalin di berbagai sektor selama lebih dari 70 tahun. Sebelum melakukan tinjauan ke Candi Borobudur, pemirsa, pada hari ini Presiden Macron juga sudah melakukan tinjauan ke
Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Di mana tadi Prabowo dan juga Macron meninjau fasilitas Akademi Militer Magelang, termasuk juga laboratorium bahasa Prancis di Akmil. Kemudian berdialog dengan para taruna, serta menikmati hidangan makan siang bersama. Agenda ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dan Perancis untuk memperkuat kerjasama di bidang pertahanan, khususnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sementara itu, usai kunjungan ke Candi Borobudur, rencananya Presiden Macron juga akan langsung bertolak menuju ke Singapura. Di mana dalam kunjungan kenegaraannya ke kawasan Asia Tenggara, Presiden Prancis Emmanuel Macron ini menyambangi 3 negara, yakni Vietnam, Indonesia, dan juga Singapura. Apabila kita ulas kembali pemirsa, lawatan kenegaraan Presiden Prancis Macron ke Indonesia ini dilakukan selama 3 hari, mulai dari tanggal 27 hingga 29 Mei 2025. Sebelumnya pada hari Rabu kemarin, selain melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga berkunjung ke UNJ yang memiliki program bahasa Prancis dan kerjasama dengan Kedubes Prancis. Kemudian pada hari ini, tadi siang, Presiden Prabowo dan Presiden Macron tiba di Magelang, Jawa Tengah. Agenda pertama, mereka berkunjung ke Akademi Militer. Di sana mereka disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan Presiden Prabowo dan Macron meninjau langsung fasilitas Akmil Magelang dan selanjutnya langsung bertolak menuju ke Candi Borobudur. Dan ini merupakan visual terkini di Magelang, Jawa Tengah. Di mana Presiden Prabowo sedang berfoto bersama aktor dan aktris. Di sini ada Asmara Abigail dan langsung dihampiri juga oleh Presiden Emmanuel Macron. Iya, saya kontrol sendiri, manual. Iya, karena bolak-balik matahari. Presiden Macron juga menyempatkan diri untuk berbincang bersama para pegiat budaya dan saat ini akan menuju ke podium untuk menyampaikan konferensi pers. Presiden Prabowo dan Presiden Macron juga rencananya akan melakukan penandatanganan perjanjian. By the President of the Republic of Indonesia and President of the French Republic. Kita dengarkan sama-sama pernyataan dari Macron. Ya. Udah kan? Bilai berapa ya?
Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Presiden Republik Prancis, Presiden Emmanuel Macron, Ibu Brigitte Macron yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya muliakan. Selamat siang, selamat datang di Candi Borobudur. Ini adalah suatu kehormatan besar kami menerima kunjungan yang mulia di situs bersejarah ini yang merupakan mahakarya peradaban dan oleh UNESCO ditetapkan sebagai warisan budaya dunia yang kaya akan sejarah dan makna spiritual. Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai filosofi dasar negara adalah Pancasila, menghormati semua agama dan semua kepercayaan, dan adalah kehormatan bagi saya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk hari ini menemani sahabat saya, Presiden Republik Prancis. Indonesia dan Prancis adalah dua bangsa yang besar yang memiliki sejarah yang panjang, budaya yang mengakar kuat, dan peradaban juga yang panjang. Kami juga memiliki semangat yang sama, nilai-nilai kemanusiaan yang sama, toleransi, menghormati warisan budaya, menghormati semua agama, kepercayaan, semua ras, semua kelompok etnis. Kita ingin memelihara kehidupan yang harmonis, perdamaian yang baik. Kami percaya hanya dengan persahabatan, kekeluargaan, dan kolaborasi, kita semua bisa mendapat kehidupan yang lebih baik. Yang mulia, terima kasih kunjungan yang mulia, dan saya percaya dan optimis bahwa kemitraan kita akan berlanjut dan menjadi jembatan bagi budayawan, seniman, pelaku industri kreatif, dan semua tokoh-tokoh masyarakat kedua negara kita. Terima kasih. Merci beaucoup. Terima kasih. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto, Mesdames et Messieurs les ministres, chers amis indonésiens et français, Mesdames et Messieurs. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous accueillir dans ce site magnifique du temple de Borobudur, qui est le témoignage éblouissant à la fois de la grandeur et de la profondeur de votre civilisation. Le temple de Borobudur, et vous en avez restauré l'usage cultuel, et tout à la fois ce chef-d'œuvre architectural et spirituel, et est une manifestation de ce génie indonésien. Et en effet, devant ce temple, bâti au 8e et 9e siècle et qui a ensuite essaimé et continué d'inspirer toute l'Asie du Sud-Est, c'est la démonstration pleine et entière du rayonnement culturel de l'Indonésie qui est ainsi rappelé. Mais Borobudur, je le disais, c'est aussi un sanctuaire vivant, et nous avons pu le voir, où des centaines de milliers de croyants se rendent chaque année, illustrant également ce message universel de tolérance et de respect qui est celui de l'Indonésie. Borobudur est enfin le témoignage sensible des vertus auxquelles nous croyons, celles du multilatéralisme et de l'esprit de partenariat, puisque c'est en travaillant ensemble que le gouvernement indonésien et l'UNESCO ont réussi à mener à bien, il y a plusieurs décennies, la restauration du temple
adalah kesaksian atas kelebihan dari multilateralisme dan spirit kemitraan, karena dengan bekerjasama antara pemerintah Indonesia dan UNESCO, beberapa dasawarsa lalu telah berhasil melestarikan candi ini dan mendaftarkannya di warisan budaya dunia UNESCO. Jadi di tempat inilah saya ingin menyampaikan rasa hormat kami yang mendalam, rasa kagum terhadap kekayaan sejarah, artistik dan budaya Indonesia. Candi ini bukan hanya monumen, melainkan lambang keunggulan manusia, sumber inspirasi untuk seluruh dunia. Itulah juga yang menyatukan kita, dan sejak kemarin kita membicarakan titik temu kita adalah hubungan yang ada antara budaya, kreasi, unsur pemersatunya, dan inilah yang memersatukan kedua bangsa dan rakyat kita. Jadi hari ini di sini kita melewati tahap penting dengan meluncurkan kemitraan strategi di bidang budaya antara Prancis dan Indonesia, dan tadi pagi menteri-menteri budaya kita dan juga beberapa pelaku di bidang kebudayaan yang hadir di sini, dan saya ucapkan terima kasih telah menandatangani sejumlah persetujuan perjanjian untuk itu. Tahap ini antara Prancis dan Indonesia untuk kemitraan di bidang kebudayaan itu bertumpu pada dua pilar. Yang pilar pertama adalah kerjasama di bidang warisan dunia dan museum. Indonesia memiliki warisan dunia yang sangat besar, dan Prancis senang bisa membawakan keahliannya. Ada kerjasama yang ada antara Indonesian Heritage Agency dan Centre des Monuments Nationaux, dan saya senang akan ada sejumlah orang dari Indonesia yang datang ke Prancis agar kita saling belajar satu sama lain. Akan ada kajian yang dilaksanakan di sejumlah situs warisan dunia yang dianggap prioritas, dan kita akan mendampingi untuk tindakan nyata sesuai dengan prioritas yang disampaikan dari mitra Indonesia, dan sekolah, pusat penelitian dan institusi lain di Prancis siap untuk ikut serta dalam inisiatif ini. Dan tadi pagi FEO menandatangani kemitraan juga Grand Palais Museum Guimet yang menyiapkan berbagai pameran dan melibatkan artis kontemporer pula. Pilar kedua adalah industri bidang kebudayaan dan industri kreatif yang berada di inti masyarakat kita, dan hadir di sini beberapa wakil ternama dari masyarakat tersebut, dan Prancis dan Indonesia ingin menjadi aujourd'hui, c'est aussi un pari sur la création, untuk memandirikan kaum muda, dan ini adalah kemitraan juga untuk anak muda yang inventif di Prancis dan di Indonesia. Itulah inisiatif yang telah diluncurkan, yang akan terus dikembangkan di bidang perfilman dengan adanya kerjasama baru dengan Centre National du Cinéma dan dengan FEMIS, dan khususnya kemitraan untuk pelatihan, penyebarluasan dan koproduksi bersama, dan menjelaskan dalam kemitraan ini membina model pendanaan suatu dunia perfilman yang tidak hanya tergantung pada model-model besar sebagaimana telah dilaksanakan Prancis untuk mode, dan saya dengan inkubator pintu saya mengucapkan terima kasih kepada yang hadir. Kita akan lanjutkan inisiatif pelatihan yang sudah dilaksanakan. Akan ada kemitraan juga dengan Fashion Week di Prancis, dan di sini juga ada beberapa desainer dan bakatnya yang sudah hadir di Paris.
en matière de jeux vidéo, untuk de game design, video, desain, Cité Saint-Étienne dan beberapa mitra lain, gastronomi. Saya masih bisa terus melanjutkan daftar ini dengan berbagai kerjasama yang sudah kita buat atau kukuhkan selama kemitraan. Saya ingin menyapa semua pelaku dari industri kreatif Indonesia yang hadir, yang bakatnya sudah dikenal, pula di Perancis, baik di Cannes, baik melalui gastronomi ataupun desainer mode busana yang terkenal. Saya juga ingin menyampaikan mengenai metode dengan kemitraan yang seimbang, yang saling menguntungkan dengan adanya pertukaran, menghormati identitas, mengimplementasikan museum sekolah agar menjadi satu sarana yang hidup, yang demi keahlian kita, dan bertemu bersama dengan rasa rendah hati dan dengan rasa hormat yang besar di depan Candi Borobudur untuk meluncurkan kemitraan masa depan ini benar-benar suatu hal yang luar biasa untuk saya. Ini tanda budaya Indonesia dan kita ingin menjadi mitra yang bisa dipercaya, kawan, teman, dan saya harap juga untuk kreatornya. Hidup Indonesia, hidup Prancis, dan hidup persahabatan antara kedua negara kita. Terima kasih. We would like to take this moment for another photo session with Madame Brigitte Macron. Madame Brigitte, please kindly join the presidents on the steps. Thank you. All right, we will take this opportunity for photo sessions. Camera ready? On my count. 3, 2, 1, smile. Another one. 3, 2. With the delegations and distinguished ministers. Pemirsa, itu tadi merupakan pernyataan yang disampaikan oleh kedua kepala negara, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Prancis Emmanuel Macron. Yang disampaikan tadi, Presiden Prabowo menyampaikan selamat datang ke Candi Borobudur dan suatu kehormatan untuk menerima kunjungan dari sahabat Presiden Prancis. Dan dikatakan juga Indonesia ini memiliki budaya yang sangat besar dan juga tadi disinggung kembali oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, di mana Indonesia memiliki warisan dunia yang sangat besar dan kemitraan strategis khususnya di bidang kebudayaan akan terus berlanjut, tidak hanya di bidang kebudayaan saja, kemudian juga dari bidang ekonomi kreatif seperti dunia perfilman, kemudian juga dari bidang fashion atau mode, video game design, gastronomi atau makanan. Ini juga masih akan terus dilanjutkan kemitraannya. Dan saat ini pemirsa, Presiden Prabowo, Presiden Macron ini juga tengah berfoto bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, kemudian juga beberapa delegasi. Nampak juga ada sejumlah pegiat budaya atau seniman, ada Anggun C. Sasmi, kemudian ada juga sejumlah
aktor dan aktris. Tadi kami memantau ada aktris Asmara Abigail, kemudian juga ada penyanyi Indonesia yang besar di Perancis yaitu Anggun C. Sasmi, dan sejumlah perwakilan pegiat budaya atau pegiat seni lainnya. Dan tentunya diharapkan bahwa kunjungan dari Presiden Macron ke Indonesia ini diharapkan dapat semakin memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis yang telah terjalin di berbagai sektor selama lebih dari 70 tahun. And Madame Brigitte Macron will now leave the venue. Presiden Macron juga saat ini masih menyempatkan diri untuk berbincang dengan para pegiat budaya dan juga para pegiat seni yang pada siang ini turut hadir di Candi Borobudur mengiringi kunjungan kenegaraan dari Presiden Macron ke Candi Borobudur. Kemudian juga di sebelah kanan dapat dilihat Didit, anak dari Prabowo, juga sedang berbincang dengan Brigitte Macron. Dan Presiden Prabowo juga masih berbincang bersama beberapa menteri kabinet. Kemudian juga di depan ini ada Maestro Tari Indonesia, Didi Nini Towo. Kemudian juga ada Menteri Pariwisata, ada Menlu Sugiono, seluruhnya saat ini menyempatkan diri untuk berfoto atau bersuah foto bersama. Dan tentunya diharapkan kembali bahwa kunjungan Presiden Macron ke Indonesia dapat semakin memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis yang telah terjalin di berbagai sektor selama lebih dari 70 tahun. Tadi di Akademi Militer, Presiden Macron juga sudah melakukan tinjauan terkait dengan fasilitas. Kemudian juga agenda tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia dan Prancis untuk memperkuat kerjasama di bidang pertahanan. Kemudian di kunjungannya di Candi Borobudur kali ini juga disampaikan untuk kerjasama akan terus dilanjutkan di bidang kebudayaan dan juga ekonomi kreatif, seperti pelatihan di bidang perfilman, kemudian juga video game design, gastronomi atau di bidang cuisine atau makanan, lalu di bidang fashion atau mode busana. Ini akan terus dijalin antara Indonesia dan juga Prancis. Presiden Macron, kemudian Presiden Prabowo juga sempat menyempatkan diri untuk bersuah foto atau berfoto bersama dengan awak media yang hadir pada hari ini di Candi Borobudur. Dan setelah melakukan kunjungan di Candi Borobudur siang ini, pemirsa, rencananya Presiden Macron dan juga Ibu Negara akan langsung bertolak menuju ke Singapura .
Dan memang dalam kunjungan atau lawatan kenegaraan dari Presiden Prancis ke Asia Tenggara, ini menyambangi 3 negara, yakni Vietnam, Indonesia, dan juga Singapura. Presiden Prabowo juga kembali menyempatkan untuk berbincang dengan Gubernur Jawa Tengah, Kapolda, dan juga Pangdam. Dapat dilihat saat ini mobil dari Presiden Prancis juga sudah hadir, sudah tiba untuk bertolak menuju tujuan selanjutnya. Rencananya Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama Ibu Negara akan langsung bertolak menuju ke Singapura setelah ini. Saya lihat tadi baru saja Seskap Teddy Indrawijaya berfoto juga bersama dengan Presiden Macron. Dan saat ini Presiden Macron juga tengah berpamitan sebelum meninggalkan Candi Borobudur. Presiden Macron setelah ini akan langsung bertolak menuju ke Singapura bersama dengan Ibu Negara dan rombongan atau delegasi dari Prancis untuk melanjutkan kunjungan kenegaraannya. Presiden Prabowo juga sudah meninggalkan lokasi Candi Borobudur dengan menggunakan mobil maung berwarna putih seperti biasa, diikuti dengan mobil dari Presiden Prancis di belakangnya. Dan kunjungan Presiden Macron ke Indonesia tentunya ini diharapkan dapat semakin memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Perancis yang telah terjalin di berbagai sektor selama lebih dari 70 tahun. Dan demikianlah breaking news kali ini pemirsa. Setelah ini Anda akan menyaksikan program realita bersama rekan saya Camar Henda. Saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.